Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Fitria Oktaviani. Saya dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam. Saya mahasiswi semester 2. Saya dari PMIB. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang fi'il muta'addi. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas yang pertama ada pengertian fi'il muta'addi, yang kedua ada pembagian fi'il muta'addi, yang ketiga ada jumlah fi'il muta'addi, dan yang terakhir ada cara menjadikan fi'il lazim menjadi fi'il muta'addi. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian fi'il muta'addi. Apa itu fi'il muta'addi? Jadi, fi'il muta'addi adalah kata kerja yang membutuhkan objek supaya kalimat itu sempurna dan dapat dipahami. Nah, kalau misalkan kata kerjanya itu belum ada objek, berarti kan itu belum sempurna ya. Nah, saya akan memberikan contoh kalimat yang masih belum sempurna nih, cuma ada kata kerja dan subjeknya aja. Contoh kalimatnya itu ada fataha ar-rajulu, yang artinya lelaki itu membuka. Jadi kan mesti tanda tanya kan, lelaki itu membuka apa gitu loh. Nah, dari kata membuka itu kan termasuk kata kerja transitif atau fi'il muta'addi yang membutuhkan objek. Nah, saya akan memberikan contoh kata kerja fi'il muta'addi yang sudah sempurna. Contoh kalimatnya itu fataha ar-rajulu al-baba, yang artinya lelaki itu membuka pintu. Nah, berarti kan objeknya udah ada nih, yaitu adalah pintu. Jadi si lelaki itu membuka pintu. Jadi fataha ar-rajulu al-baba berarti itu sudah menjadi kata kerja transitif atau fi'il muta'addi karena sudah sempurna. Ada kata kerja, ada subjek, ada objeknya. Jadi itu sudah sempurna. Nah, di slide ini saya memberikan penggambaran tentang contoh fi'il muta'addi. Jadi kan di situ ada fataha al-rajulu al-baba, sama seperti contohnya tadi kalimatnya. Berarti kan yang artinya lelaki itu membuka pintu. Fataha itu merupakan fi'il muta'addi dan al-rajulu itu kan merupakan fa'il atau pelaku. Nah, pelakunya itu kan si lelaki itu kan. Nah, al-baba yang artinya pintu atau maf'ul bi atau objek. Jadi kan fataha al-rajulu al-baba merupakan lelaki itu membuka pintu. Jadi sudah jelas ya, di dalam kalimat itu sudah ada kata kerja, sudah ada subjeknya, sudah ada objeknya. Jadi kesimpulannya adalah fi'il muta'addi adalah fi'il yang membutuhkan kata kerja objek supaya kalimat itu sempurna dan dapat dipahami. Baik, pada pemateri kedua saya akan menjelaskan pembagian fi'il muta'addi. Nah, di dalam pembagian ini itu dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama ada muta'addi dengan sendirinya atau muta'addi binafsihi. Apa itu muta'addi binafsihi? Muta'addi binafsihi adalah fi'il muta'addi yang bertemu dengan maf'ul bih atau objek secara langsung tanpa perantara huruf jar. Contohnya itu seperti istara Ahmad al-qalam, yang artinya Ahmad membeli pena. Nah, contoh di atas itu kan termasuk fi'il muta'addi yang biasa kita lihat kan, dan termasuk muta'addi dengan sendirinya, dan maf'ul bih atau objek itu jelas, yaitu pena. Yang kedua ada muta'addi dengan perantara huruf jar atau muta'addi bighairihi. Nah, muta'addi bighairihi adalah fi'il muta'addi yang bertemu dengan maf'ul bih atau objek dengan perantara huruf jar. Contoh zahabtu bika yang menjadi azhabtu ka, yang artinya awalnya tuh saya pergi denganmu menjadi saya memberangkatkanmu. Nah, pada huruf jar di huruf bi itu termasuk perantara bagi fi'il untuk menjadikannya fi'il muta'addi, dan maf'ul bih atau objek itu masih belum jelas atau tidak jelas. Nah, di materi ketiga saya akan menjelaskan jumlah fi'il muta'addi. Nah, di dalam jumlah fi'il muta'addi itu dibagi lagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada fi'il muta'addi yang membutuhkan satu objek, yang kedua ada fi'il muta'addi yang membutuhkan 2 objek, dan yang terakhir yaitu yang ketiga yaitu dalam fi'il muta'addi yang membutuhkan 3 objek. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan fi'il muta'addi yang membutuhkan satu objek. Di dalam sini tuh ada banyak banget contoh. Saya akan memberikan 4 contoh. Yang pertama ada kataba yang artinya menulis.
Yang kedua ada akhoza yang artinya mengambil, dan yang ketiga ada akroma yang artinya memuliakan, dan yang terakhir ada dorob yang artinya memukul. Yang kedua, saya akan menjelaskan fi'il muta'addi yang membutuhkan dua objek. Nah, di dalam fi'il muta'addi yang membutuhkan dua objek itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada af'alul qulub dan af'alul tahwil. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan af'alul qulub. Af'alul qulub itu kenapa dinamakan af'alul qulub? Karena ia menggunakan kata-kata kerja yang mengandung rasa. Nah, di af'alul qulub itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu af'alul yakin. Yang pertama saya akan menjelaskan. Af'alul yakin itu adalah kata kerja yang mengandung arti yakin. Contohnya, saya mengambil fi'il wajada. Contoh kalimatnya itu wajadatul sidqa zinatal uqala'i, yang artinya saya meyakini kejujuran adalah perhiasan orang-orang yang berakhlak. Nah, di contoh kalimat itu objek itu ada al-sidqa dan zinatal uqala'i. Yang kedua ada maf'ul dzan. Maf'ul dzan adalah fi'il yang menunjukkan arti prasangka. Contohnya, saya mengambil contoh hasiba. Contoh kalimatnya yasabukumul jahilu aghniya'a minat ta'afufi. Nah, objeknya itu ada domir yaitu hum dan aghniya'a yang artinya orang-orang yang bodoh menyangka mereka adalah orang kaya. Karena mereka memelihara diri dari meminta-meminta. Yang kedua ada af'alul tahwil. Af'alul tahwil adalah fi'il yang menunjukkan arti dari yang berubah dari sesuatu menjadi sesuatu. Contoh kalimatnya atau contoh itunya, saya mengambil fi'il soiro. Contoh kalimatnya ada soirotul dua sadikan. Soirotul dua sadikan, yang artinya saya menjadikan musuh menjadi teman. Dan yang terakhir dari materi jumlah fi'il muta'addi itu ada fi'il muta'addi yang membutuhkan 3 objek. Nah, di dalam fi'il ini tuh membutuhkan 3 objek dan jumlahnya tuh ada 7, yaitu yang pertama ada alama, dan yang kedua ada aro, dan yang ketiga ada anba'a, dan yang keempat ada khabbaro, dan yang kelima ada akhbaro, dan yang keenam itu ada haddatsa. Baik, saya akan memberikan contoh fi'il muta'addi yang membutuhkan 3 objek. Nah, di dalam contoh ini saya mengambil 3 fi'il yang bakal saya jelaskan. Yang pertama saya mengambil fi'il aro. Jadi contoh kalimat itu ada aro itu sa'id al-amra wadihan. Artinya saya memperlihatkan Said bahwa perkara itu jelas. Nah, yang kedua saya mengambil fi'il alama. Contoh kalimatnya ada alam tuhu iyahu sohihan, yang artinya saya memberitahukannya bahwa hanya dia yang benar. Dan contoh yang ketiga ada fi'il akhbaro. Contoh kalimatnya ada akhbaro tu ali zaidan musafiron, yang artinya saya mengabarkan Ali bahwa Zaid sedang pergi atau musafir. Materi terakhir kita akan membahas cara menjadikan fi'il lazim menjadi fi'il muta'addi. Nah, di dalam fi'il lazim itu dia bisa menjadi fi'il muta'addi yaitu dengan cara mengubah wazannya. Yaitu fi'il yang mengikuti wazan itu biasa kita sebut dengan af'ala. Contohnya itu yang pertama saya akan memberi contoh kharaja yang artinya keluar. Nah, diganti menjadi akhraja yang artinya mengeluarkan. Nah, contoh kedua itu ada koma yang artinya berdiri dan diganti menjadi akoma yang artinya mendirikan. Demikian yang bisa saya sampaikan materi tentang fi'il muta'addi. Semoga materi yang tadi saya sampaikan dapat dipahami oleh kalian semua. Apabila ada salah-salah kata, salah-salah penyebutan dalam bahasa Arabnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.